Sandy Wallace menggila di Liga Belgia 2023-2024. Sinteyong didorong cadangkan Asnawi Mangku Alam di Piala Asia nanti. Di informasi bola selanjutnya, prediksi line up Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Kejutan dari Sinteyong, Jordi Amat menggeser Mark Klok. Menilik persiapan 3 pesaing Timnas Indonesia di Grup D Piala Asia 2023. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Di informasi bola yang pertama, bek kanan Timnas Indonesia Sandy Wallace menggila di Liga Belgia. Performa apik pemain milik Kevin Mechelen tersebut membuat pelatih Timnas Indonesia Sinteyong didorong netizen untuk mencadangkan Asnawi Mangku Alam di Piala Asia nanti. Seperti diketahui, Sandy tampil gemilang ketika membawa Kevin Mechelen menang 3-0 atas Standard Liège di Liga Belgia. Laga pekan ke-19 Liga Belgia 2023-2024 itu berlangsung di Stadion Achter de Kazerne pada Kamis 21 Desember dini hari. Dalam laga ini, Sandy dimainkan sebagai starter di posisi bek kanan Kevin Mechelen selama 90 menit. Dan luar biasanya, pemain 28 tahun ini memberikan 1 assist untuk gol pertama Kevin Mechelen yang dicetak Norman Pesiti pada menit ke-35. Selain itu Sandy juga mampu membawa Kevin Mechelen menguasai penguasaan bola dengan 64%. Klub bek kanan Timnas Indonesia tersebut telah melepaskan 27 percobaan berbanding 14 milik lawan. Ada 8 peluang diantaranya on target. Adapun gol kedua Kevin Mechelen dicetak lewat aksi Karim Brabati di menit 67 dan gol ketiga lewat eksekusi penalti Geoffrey Hermanes di injury times. Hasil ini membuat tim asuhan Besnik Hasi tersebut naik ke posisi 19 di Liga Belgia 2023-2024 dengan 22 poin. Gara-gara Sandy Wallace menggila di Liga Belgia ini, Sinteyong didorong netizen untuk mencadangkan Asnawi Mangku Alam saja di Piala Asia nanti. Pelatih yang akrab disapa dengan STY itu diminta memainkan Sandy ketimbang sang kapten Timnas Indonesia. Semoga saja Sinteyong memanfaatkan masa primanya Sandy. Asnawi bagus sih, tapi kalau lawan Irak dan Jepang kayaknya Sandy lebih baik. Tulis salah satu akun yang bernama @JLS atau akun lain yang mengatakan Asnawi kayaknya harusnya dicadangin dulu deh. Sandy lagi bagus-bagusnya nih kalau di Piala Asia, kata yang lain. Sandy Wallace sendiri masuk dalam daftar 28 pemain Timnas Indonesia untuk mengikuti TC di Turki pada 20 Desember nanti sampai 6 Januari 2024. TC itu dilakukan menjelang Piala Asia 2023 pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Prediksi line up Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 akan diulas hari ini. Selama sekira 17 hari berada di Turki nanti, Timnas Indonesia tidak sekedar menggeber fisik mereka, tapi juga dijadwalkan melakoni 2 laga uji coba. Sesuai dengan jadwal, Timnas Indonesia akan bersua dengan Libya pada 2 dan 5 Januari nanti. Kemudian pada 6 Januari, Timnas Indonesia akan berangkat ke Qatar sebagai persiapan akhir mentas di Piala Asia 2024. Setelah 3 hari tiba di Qatar atau pada 9 Januari, Timnas Indonesia akan menjajal tim peringkat 21 dunia yaitu Iran. Laga melawan Iran akan sangat krusial untuk menentukan bagaimana penampakan starting 9 Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Lantas, bagaimana formasi yang ideal Timnas Indonesia di Piala Asia nanti? Sinteyong berpotensi membuat kejutan dengan menempatkan Jordi Amat sebagai gelandang jangkar. Saat ini Timnas Indonesia sejatinya punya sejumlah gelandang jangkar seperti Mark Klok dan juga Ivar Jenner. Dalam kondisi normal, Mark dan juga Ivar yang bakal diduetkan Sinteyong sebagai gelandang jangkar dalam pola 3-4-1-2. Namun berhubung ini adalah ajang sekelas Piala Asia 2023, Sinteyong tak akan main-main dalam memilih pemain khususnya yang mengisi lini sentral nantinya. Jordi Amat yang dikenal punya intercept tinggi dapat diperankan di posisi ini. Kapten Johor Darul Takzim ini bisa membentuk duet tangguh bersama gelandang Jong Utrecht Ivar Jenner. Lalu bagaimana dengan Marcelino Ferdinand?
Gelandang milik KMSK Denze ini bisa digeser agak ke depan, yakni sebagai playmaker. Menarik menantikan jika kolaborasi ini benar-benar disajikan oleh Sinteyong di Piala Asia 2023 nanti. Dan inilah prediksi line up timnas Indonesia di Piala Asia 2023 nanti. Untuk formasi 3-4-1-2 akan diisi oleh Hernando Ari, Rizky Ridho, Justin Hapner, Elkan Baggett, Shandy Wallace, Saini Patinama, Jordi Amat, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan juga Ramadan Sananta. Sementara Jepang sebagai rival terberat Indonesia di grup D baru akan berkumpul pada akhir Desember mendatang. Tim Samurai Biru kemudian akan melakoni laga uji coba melawan timnas Thailand pada 1 Januari 2024 di Tokyo. Sementara itu Irak akan melakoni pertandingan uji coba melawan Korea Selatan pada 6 Januari mendatang. Berbicara mengenai rencana persiapan timnya, pelatih Jesus Casas mengatakan sedang mencari dan menyeleksi pemain terbaik. Juru taktik asal Spanyol itu ingin memastikan keahlian dan disiplin pemain untuk membangun skuad terbaik di Piala Asia nanti. Sedangkan Vietnam rencananya akan berkumpul pada 28 Desember, tepatnya setelah laga pekan ke-8 Liga Domestik mereka. Pelatih Vietnam, Philippe Rosier, berencana memanggil lebih dari 30 pemain untuk mengikuti TC timnya. Setelah itu, The Golden Star Warriors dijadwalkan akan bertolak ke Qatar pada 5 Januari mendatang. 4 hari kemudian, Do Hung Dong dan kawan-kawan akan melakoni pertandingan uji coba melawan Kyrgyzstan. Dibandingkan dengan ketiga pesaingnya di grup D, Indonesia punya waktu persiapan yang paling lama. Hal ini dilakukan oleh Sinteyong demi mewujudkan ambisi timnya untuk lolos ke babak 16 besar. Apalagi tim Merah Putih punya peringkat FIFA paling rendah dibandingkan dengan 3 pesaing lainnya. Ya, persiapan kita targetnya 16 besar lah. Untuk itu saya dan seluruh pemain akan berusaha maksimal dan berjuang keras. Indonesia kan memang secara ranking FIFA juga paling rendah di antara tim-tim grup D. Tapi dalam sepak bola apapun bisa terjadi, kata Sinteyong. Menurut jadwal, Indonesia akan memulai perjuangan di Piala Asia dengan menghadapi Irak pada 15 Januari. Setelah itu, Indonesia akan menantang Vietnam pada 19 Januari sebelum bersua Jepang 5 hari kemudian.